Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Ramah, selamat berjumpa kembali dalam acara Ramah Ramadan Menyapa Hati yang dilaksanakan oleh atau yang diselenggarakan oleh podcast IPARI, yang pada kesempatan sore kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, dan tema ini sering kita sampaikan baik di acara-acara pertemuan, majelis taklim dan lain sebagainya, yaitu tema pada kesempatan sore kita hari ini yaitu membentuk ketakwaan manusia. Nah, untuk membahas itu permasalahan tema yang kita akan bahas dan kita kupas pada sore hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Kiai Muksin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Lebak Wangi, yang pada sore hari ini alhamdulillah bisa kita menyampaikan informasi-informasi bersama terkait tema pada sore hari ini, yaitu membentuk ketakwaan manusia. Langsung aja Pak Kiai ya. Ini tema yang saya kira sangat menarik gitu ya. Tema yang sangat menarik yaitu mengapa bulan Ramadan sebagai momen penting dalam proses pembentukan ketakwaan, Pak Kiai. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dalam acara podcast IPARI Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam suatu acara, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan serta ilmu kita. Baiklah, insya Allah akan saya jawab dan sesuai dengan kepengetahuan. Takwa berdasarkan merujuk pada suatu sikap antara cinta dan takut. Takwa merupakan adalah suatu kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada dirinya selalu merasa cinta dalam hatinya, sehingga tidak mau meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, cinta adalah takut dengan apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis disebutkan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa definisi takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban pada kita. Di antaranya ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan salah satu untuk membentuk kita sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir dengan ketakwaan yang kita laksanakan melalui momentum puasa ini, kita mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu barangkali dalam momentum membentuk karakter atau ketakwaan seseorang, salah satunya dengan menjalankan ibadah puasa. Banyak hal, bukan saja puasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Banyak hal yang berbentuk ibadah dari Allah, itu semuanya adalah sarana untuk membentuk ketakwaan seseorang menuju kebahagiaan di dunia, apalagi di alam akhirat nanti yang akan kita lalui. Terima kasih ya Pak Kiai. Mungkin sekarang pembicaraan kita ini semakin menarik ya Pak Kiai tentang ketakwaan ini. Nah, di sini pasti ada tantangan nih dalam membentuk ketakwaan gitu. Jadi tidak semerta-merta kita harus langsung terbentuk gitu. Nah, mungkin ada tantangan terbesar apa yang dihadapi seseorang dalam meningkatkan ketakwaan khususnya selama bulan Ramadan ini, dan bagaimana ini cara menghadapinya Pak Kiai? Dalam tantangan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah tentunya tidak lepas dari tantangan.
apalagi di zaman modern sekarang ini banyak tantangan, hal-hal yang barangkali orang bisa dan gampang begitu saja meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita dalam menghadapi tantangan yang begitu dahsyat di era modern ini, kita harus punya prinsip atau kekuatan iman. Jangan sampai godaan ini terus-terusan datang kepada kita. Untuk itu perkuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya keyakinan dan tekad untuk tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan hal-hal yang mendekatkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, godaan itu adalah suatu hal tantangan untuk menjadi kita terus berjuang sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya keimanan kita menjadi iman yang berkualitas dengan godaan. Terima kasih Pak Kiai tadi penjelasannya ya, bagi menjadi pencerahan bagi kita semua. Tentunya dengan tantangan tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai, kita tidak bisa kemajuan teknologi itu tidak bisa kita bendung gitu ya. Tergantung mungkin kita nanti untuk bisa memilah dan memilih mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma agama, norma pemerintah negara khususnya gitu ya. Kemudian kan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan nih selama bulan puasa ini agar sampai kepada itu tadi yang kita bahas tema, yaitu derajat membentuk derajat ketakwaan gitu Pak Kiai. Ya, untuk membentuk derajat ketakwaan seseorang, sampai ke derajat ketakwaan seseorang adalah kita perlu suatu kegigihan. Dalam kata lain, kita harus merubah karakter diri supaya kita bisa tetap terus melaksanakan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seberat apapun tantangan yang datang kepada kita, terutama hal-hal yang menyangkut dengan kemodernan, apalagi di zaman sekarang sudah banyak yang berteman bukan lagi dengan manusia tapi dengan teknologi seperti HP, itulah yang barangkali salah satu tantangan yang berat yang harus kita hadapi. Untuk itu harus kita bisa dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan barangkali satu adalah harus kita mujahadah. Apa itu mujahadah? Adalah memerangan hawa nafsu yang ada di diri kita. Sehebat apapun orang, kalau tidak bisa memerangan hawa nafsu yang ada di diri kita, apalah artinya kehebatan seseorang? Walaupun itu orang kuat, tapi tidak bisa melawan hawa nafsu diri sendiri, tidak bisa dikatakan orang hebat. Karena jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu muhasabah, harus introspeksi diri, sejauh mana kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menjalankan selama Ramadan ini, baik itu tadarus, melaksanakan ibadah taraweh, qiyamul lailnya. Sehingga dengan hal-hal seperti itu, insya Allah karakter-karakter kita akan membentuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu muqarrabah, artinya terus-terusan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah yang kita tahu, yang kita mampu, walaupun itu ibadah sunat yang kecil. Jangan sampai kita meninggalkan, dianggapnya itu masih sepele, cuman sunat. Seperti sahur, itu kan sunat kecil. Tapi banyak orang yang meninggalkan sunat sahur itu, padahal itulah salah satu, kata Nabi dikatakan, atas sahur mubarakun, dalam sahur itu ada keberkahan. Itulah ibadah-ibadah yang kecil yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kecil seperti itulah, walaupun kecil itu kan
dilihatnya sepele tapi itu manfaatnya besar sekali. Ya. Seperti buka, mendahulukan buka. Banyak orang yang berprinsip udah sholat aja dulu, nanti bukanya. Itulah hal-hal. Itulah yang disebut dengan bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah untuk menjaga agar kita selalu baik dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan dan setelahnya kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan atau di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ini terakhir barangkali ya Pak Kiai, sebagai juga mungkin penutup gitu ya. Nah tadi sudah jelaskan, jadi ada tipsnya gitu ya. Bagaimana cara menjaga ketakwaan ini agar setelah bulan Ramadan ini, ibaratnya bulan Ramadan ini kan latihan bagi kita gitu ya. Setelah keluarnya kita dari bulan Ramadan ini, ketakwaan kita terus terjaga, malah lebih meningkat kembali gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan gitu. Terima kasih. Kiat-kiat untuk terus melaksanakan apa yang telah dilaksanakan selama kita di bulan Ramadan, seperti yang tadi itu, melaksanakan sholat, bangun malam, dan lain sebagainya. Itulah cara kita untuk menjaga terus-terus apa yang telah kita dilatih selama bulan Ramadan. Karena seyogianya orang yang berlatih selama 1 bulan, insya Allah selama itulah latihan lamanya akan semakin istimewa atau semakin baik, semakin profesional dalam menjalankan baik itu ibadah ataupun di luar ibadah. Seperti orang yang berlatih dalam main bola, dalam tenis meja ataupun catur, kalau terus-terusan kita berlatih, insya Allah akan menjadi baik dan bagus. Sehingga tantangan tinggal tantangan, kalau orang sudah profesional tidak akan jadi masalah, kan tidak akan jadi persoalan yang sangat berat untuk menghandle hal-hal yang merusak keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua atau untuk sahabat ramah podcast yang berada di Ipari Kabupaten Kuningan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih sahabat ramah yang berbahagia dimanapun berada. Itulah bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan tema membentuk ketakwaan manusia khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi yang telah dikupas dibahas dengan Pak Kiai Muksin bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tentunya akan berjumpa kembali di program podcast Ipari Ramah Ramadan Menyapa Hati ini untuk tema-tema yang selanjutnya yang lebih menarik tentunya dengan narasumber juga yang lebih menarik pula. Dan dari kami saya dengan Pak Kiai Muksin, terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.